selamat siang, salam sejahtera para sahabat Lau TV. Hari ini kita bertandang ke kantor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Magetan yang kemarin ini melakukan FGD untuk apa ya, bisa dibilang untuk apa Bun ini Bun? FGD dengan dari LKPP kemarin. Iya. Maksud dan tujuan kita bersama dengan Bunda Diah Muharini, ya namanya Diah Muharini gitu ya. Kita akan membahas terkait acara kemarin, di mana kayak seru banget sih Bun kemarin Bun. Iya, benar. Jadi kemarin acara itu kita memang kemas dalam bentuk fokus group discussion, jadi memang untuk diskusi ya, antara kita memang panggilkan narasumber dari LKPP, Bapak Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Bapak Satya, di hadapan para pelaku pengadaan di Magetan. Di situ yang kita undang adalah PA, KPA, pejabat pengadaan, teman-teman pokja pemilihan, semuanya fungsional juga kita undang. Tujuannya apa? Untuk memitigasi resiko pengadaan barang jasa pemerintah di Kabupaten Magetan khususnya gitu. Bun, kenapa dilakukan ini di pertengahan jalan gitu loh? Seharusnya kan kalau sempat kemarin mitigasi itu seharusnya dari perencanaan gitu. Ya, atau ini untuk mengantisipasi perencanaan tahun berikutnya gitu. Ya, bisa jadi seperti itu juga. Jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Satya kemarin bahwa mitigasi risiko itu dilaksanakan di proses dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, kemudian sampai dengan serah terima kan gitu. Jadi ada tahapan di setiap, artinya tidak hanya berhenti di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan, dari awal itu satu sistem gitu ya, satu paket iya gitu. Jadi gitu ya. Dilaksanakan kapanpun itu akan berlaku seterusnya kan seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu harus awal tahun atau pertengahan atau akhir tahun, nggak. Ya pokoknya itu berlaku karena pengadaan barang jasa kan dimulai dari awal perencanaan sampai dengan serah terima. Jadi nggak masalah waktunya dilaksanakan kapan saja. Dan itu juga mungkin bertepatan Pak Satyanya itu Pak Deputi waktunya seperti itu. Jadi kita mungkin mengajukan ke LKPP itu sudah cukup lama, cuman baru bisa. Gitu. Iya. Tapi alasannya apa sih sebetulnya untuk mengapa diadakan gitu? Sebenarnya mengundang Pak Deputi gitu. Iya, itu sebagai bentuk support aja sih, bentuk support kepada teman-teman pelaku pengadaan khususnya di Kabupaten Magetan gitu ya. Jadi biar tambah semangat melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan aturan gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa pengadaan barang jasa di Magetan sudah lumayan baik lah gitu ya, sudah cukup baik. Bisa dilihat dari nilai ITKP juga dalam predikat baik. Jadi artinya semua berjalan juga lancar lah gitu. Karena kalau dari standar sebenarnya kita udah baik gitu ya. Sudah baik kalau dari nilai indeks tata kelola pengadaannya baik. Cuman pastinya ini harus ada antisipasi lagi gitu ya. Artinya kayak pasti banyak yang ada yang kita nggak tahu, dengan kehadiran Pak Deputi akhirnya kita tahu gitu. Iya, karena gini Mas, peraturan pengadaan barang jasa itu dinamis ya, gitu. Jadi ada perubahan, ada aturan-aturan baru yang lainnya aja harus diupdate gitu. Jadi para pelaku pengadaan ya paling tidak harus selalu diupdate lah untuk pengetahuannya seperti itu. Yang saya agak menarik kemarin kan sebagai contoh ada pengadaan honorernya kemarin kan ada kebersihan. Kan artinya setiap tahun harus setiap tahun diperbarui kan bisa dibilang kan sebenarnya kontrak payung gitu. Bisa. Sudah dilakukan di Kabupaten Magetan. Kalau untuk kontrak payung sudah beberapa dilaksanakan juga gitu ya. Artinya kita sudah melaksanakan kontrak payung antara lain itu untuk pengadaan yang di pengadaan obat, alkes gitu ya. Itu kita sudah pernah laksanakan dengan kontrak payung. Cuman kalau yang untuk honorer memang dari beberapa OPD itu dilaksanakannya per tahun. Tapi nanti ke depannya kalau ada yang akan melaksanakan dengan kontrak payung nggak masalah. Gitu. Bun, kalau antusiasme dari peserta kemarin seperti apa? Kalau lihat dari diskusi kemarin ya, banyak juga pertanyaan, masih banyak juga pertanyaan yang ingin diajukan, tapi karena terbatas waktu, jadi akhirnya kita nanti akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Deputi dari para peserta gitu. Jadi sangat antusias sekali gitu, jadi tersupport sekali ya teman-teman para pelaku pengadaan. Kalau feedback untuk teman-teman baik yang untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah apa dengan kegiatan kemarin? Lebih antisipatif, artinya dengan mitigasi ini kan kita bisa mengetahui gitu ya mana-mana ranah-ranah yang punya risiko cukup tinggi gitu ya, yang harus diantisipasi. Itu juga menjaga hal-hal yang nantinya akan berkaitan dengan hukum gitu ya, jadi lebih antisipatif. Bun, artinya kalau untuk antisipasi sendiri ke depannya gitu kan, ini apa yang dari cara kemarin, wah ini harus diantisipasi mungkin di bidang apa gitu. Artinya dari perencanaan ya kan, tentunya sebetulnya kita sudah punya perencanaan gitu kan,
Tetapi untuk mengantisipasi agar nanti, waduh, ini mungkin ini arahnya kemana sih? Atau memang ada pendamping di dalam perencanaan untuk program kayak gitu? Ya sebenarnya harus lebih hati-hati itu contohnya di tahap perencanaan gitu ya. Bagaimana merencanakan pengadaan yang baik itu seperti apa gitu kan. Kemudian di tahap pelaksanaannya juga mungkin oleh pokja pemilihannya atau oleh PP-nya gitu ya. Bagaimana melaksanakan pengadaan barang jasa yang baik sesuai aturannya seperti apa gitu. Jadi di masing-masing tahap itu memang punya ranah dan tugas dan tanggung jawab masing-masing oleh para pelakunya gitu ya. Mungkin kalau di perencanaan itu di PA-nya atau KPA gitu kan, di tahap pelaksanaan itu oleh PP atau Pokja gitu, tahap pelaksanaan itu oleh PPK gitu dan seterusnya. Jadi masing-masing orang punya peran dan tugas serta tanggung jawab masing-masing di setiap tahap. Pendampingan hukum pasti ada dong. Ada. Kalau untuk pendampingan hukum di Kabupaten Magetan juga malah justru sekarang sudah ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum Korpri gitu yang kemarin Maret 2024 itu terbentuk ya. Jadi itu jadi salah satu bagian dari pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh Kabupaten Magetan. Ada juga bagian dari peningkatan SDM. Betul. Pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga dari bagian pengadaan barang jasa sendiri kita punya namanya kegiatan itu atau inovasi yang kita punya itu Fokus Bangsa, Forum Komunikasi dan Informasi Barang Jasa itu ya. Jadi teman-teman para pelaku pengadaan secara berkala sering kita lakukan kegiatan webinar gitu ya, atau sekedar pelaksanaan sosialisasi dan sebagainya, atau bahkan juga di Inspektorat juga punya klinik ya kalau nggak salah ya. Itu juga kan salah satu bentuk itu ya, bentuk antisipasi kita untuk kepada para pelaku kalau ada konsultasi atau ingin ada permasalahan mau sharing-sharing kan seperti itu. Jadi banyak sih medianya di Kabupaten Magetan nih, di Inspektorat ada, di PBJ ada gitu, bahkan di Korpri sendiri ada di lewat LKBH-nya itu. Terutama di kantor jenengan ya? Ya, kalau di kami insya Allah kami buka konsultasi gitu ya setiap hari jam kerja, hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 15.30. Iya. Ada bagi Anda yang mungkin kesulitan bisa langsung gitu kan ya? Bisa langsung. Kontaknya itu membantu banget. Karena kita kemarin sempat kesulitan gitu ya, ada yang sempat nggak update gitu ya. Iya. Itu bukan hanya untuk OPD ya, Mas Oto. Jadi juga untuk para semua penyedia pengadaan barang jasa yang ada di Magetan, usaha kecil, usaha mikro, koperasi gitu ya. Terutama ini kan kita lagi menggalakkan e-purchasing ya. Purchasing itu kan lagi gencar-gencarnya kita tingkatkan. Teman-teman usaha kecil, usaha mikro yang mau mendaftarkan diri sebagai penyedia di katalog, silahkan datang ke PBJ kalau mengalami kesulitan. Kalau enggak internetnya kurang, PBJ ada, sudah disiapkan, atau misalnya perlu nggak bawa laptop, ada di sini ada. Jadi kita ada ruang bidding gitu ya yang memang disiapkan untuk gitu ya. OPD dan penyedia. Artinya dengan kegiatan ini apa sih yang diharapkan dari terutama peningkatan kerja, peningkatan SDM juga dari memang dari masyarakat pelaku dan juga dari instansi sendiri? Harapannya pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di Kabupaten Magetan aman, lancar ya, tidak ada masalah hukum untuk semuanya, baik untuk di OPD maupun untuk penyedia. Artinya kalau bisa dibilang dari perencanaan sudah aman, insya Allah dari finishing dan pertanggungjawaban juga aman. Iya, betul. Dan kalau terkait pelaksanaan sendiri dong. Nah, sejauh ini di pengadaan barang dan jasa sudah persentasenya berapa sih untuk kelancaran bisa dibilang pelaksanaannya untuk pengadaan barang dan jasa itu? Sejauh ini sampai dengan semester 1 ya, ini Agustus ya, sudah menjelak masuk ke semester 2 lancar ya. Jadi beberapa pekerjaan dengan metode tender yang dulu banyak kita laksanakan juga sudah banyak yang beralih ke purchasing gitu ya. Jadi semakin cepat prosesnya, semakin administrasinya juga semakin ringkas gitu ya, lebih ringkas. Jadi sejauh ini berjalan lancar gitu. Kalau persentasenya sudah target yang kalau untuk purchasing ya kita kan 30-40% itu sudah hampir tercapai gitu. Artinya kalau selain pakai processing, artinya selain itu memang ada lagi, masih ada? Ada, yaitu kan sebenarnya kan proses pengadaan barang jasa itu ada 5 gitu ya. Ada 5 itu pengadaan langsung, penunjukan langsung, kemudian purchasing,
tender dan tender cepat gitu. Jadi itu pilihan untuk masing-masing itu ada syaratnya gitu ya. Kapan kita menggunakan tender, kapan kita menggunakan purchasing, nah seperti itu dan seterusnya sampai yang kelima tadi. Nah, jadi masing-masing itu sejauh ini lancar-lancar saja, berjalan dengan baik gitu. Artinya tinggal terkait instansi yang saya mau pilih. Mau pakai ini iya. Kalau keterbukaan gimana sih, Bu? Keterbukaan mungkin terkait tender dan sebagainya. Kalau keterbukaan, memang kalau salah satu prinsip pengadaannya itu kan transparansi ya, itu terbuka. Itu sudah kita, Bapak Ibu tuh semua bisa lihat langsung gitu, nggak harus dengan punya user atau apa, bisa lihat langsung di LPSE. Kalau mau lihat anggarannya juga bisa lihat di Sirup. Jadi memang di awal tahun sudah kita tayangkan di Sirup. Sistem informasi rencana umum pengadaan. Sirup itu ya bukan Sirup 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 ABC loh ya. Ya, Sirup itu sistem informasi rencana umum pengadaan. Terkait pelaksanaan purchasing sendiri, Bu, ini kan dulu pasti di bulan ketiga kita biasanya baru bergerak gitu. Ini dengan adanya purchasing dan sebagainya, alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Jadi prosesnya cepat kan. Jadi sejauh ini kemarin juga proses-proses, bahkan ini kita sudah punya sekitar 40 lebih etalase gitu ya. Jadi semakin mempermudah teman-teman OPD lah dalam proses pengadaan barang jasanya. Dan sejauh ini bisa berjalan baik gitu, termasuk pekerjaan konstruksinya juga. Tapi seberapa penting untuk peningkatan SDM sendiri ya baik untuk pengguna jasanya dan juga penyelenggaranya. Ini kan penting untuk bisa korelasinya. Ya, karena ini kan tahun kedua ya sebenarnya purchasing ini tahun kedua. Artinya di awal-awal kemarin memang itu kita cukup kerja keras ya gitu ya, memperkenalkan apa sih purchasing itu gitu. Bukan hanya kepada OPD, bukan hanya kepada pelaku PPK-nya, PP-nya gitu ya, tetapi juga kepada penyedianya gitu. Seperti apa sih belanja di purchasing, kan seperti itu ya kan, hal yang baru kan. Tetapi ya alhamdulillah dengan usaha keras kita gitu ya, kita sosialisasi, kita memberikan pelatihan, kita bikinkan juga YouTube gitu ya, bagaimana secara daftarnya, gimana secara transaksinya gitu. Alhamdulillah sejauh ini semua bisa, dan kalaupun ada permasalahan bisa langsung ke sini. Itu banyak juga kok penyedia-penyedia yang datang karena kesulitan mungkin pas daftar ada permasalahan gitu, atau gimana secara uploadnya, gimana secara menayangkan seperti gitu. Jadi sejauh ini bisalah diatasi gitu ya gitu. Ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan, sangat banyak peningkatannya. Iya, jadi. Artinya kalau kemarin saya lihat masih banyak dari penyedia, kayak OPD dan sebagainya. Gitu. Ini kalau kepada masyarakat mungkin yang masyarakat dan juga pengusaha ini, apakah nanti juga akan ada peningkatan SDM melalui kegiatan FGD kayak kemarin? Bisa kedepannya nanti sebenarnya secara kalau itu kan pertemuan langsung ya, offline ya gitu. Sebenarnya secara online juga kita ada kegiatannya. Tadi saya bilang melalui kegiatan Fokus Bangsaiku ya, forum komunikasi informasi itu lewat webinar. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas PU. Di Dinas PU kan ada bidang pembinaan jasa konstruksi juga kan. Nah itu kita kadang-kadang juga kerjasama pembinaan lewat kegiatan di sana. Nanti kedepannya akan semakin banyak lah gitu ya, seperti itu. Karena sebelum setiap OPD punya ya untuk mungkin hotline untuk mungkin masyarakat yang sebetulnya saya ingin mengakses ke dinas ini, tapi mungkin masih ada kendala. Sebetulnya ada setiap OPD ada hotline-nya atau harus ke pengadaan barang jasa? Ke pengadaan barang jasa, gitu ya, ke pengadaan barang jasa. Boleh disebutkan untuk yang kesulitan, ini harus kemana? Mungkin ada nomor atau mungkin ada hotline atau apa gitu, atau langsung datang ke sini gitu? Buat para pelaku pengadaan gini ya, khususnya di Kabupaten Magetan, usaha kecil, usaha mikro, koperasi gitu ya, yang ingin bergabung menjadi penyedia atau menjadi penyedia khusus di katalog lokal Kabupaten Magetan. Ketika mempunyai permasalahan, ada kendala-kendala yang dihadapi ketika daftar atau ketika transaksi, bisa gitu ya, silahkan bisa datang ke bagian pengadaan barang jasa atau biasa disebut juga dengan UKPBJ gitu ya, di kantor Pemda di lantai 2 gedung belakang gitu. Kemudian ya, untuk hari kerja Senin sampai Jumat dari pukul 7.30 sampai pukul 15.30. Ya, closing statement terkait mungkin ada peningkatan dari sisi pengakses untuk purchasing, kan harus persyaratan juga harus terdahulu secara elektronik gitu. Jadi perusahaan berapa sih pun yang ada peningkatan nggak terkait yang mengakses untuk pengadaan barang jasa terutama dari perusahaan yang mengakses untuk
purchasingnya sendiri? Kalau untuk penyedia ya atau perusahaan kalau jenis bilang tadi ya, jadi untuk penyedia itu bisa perorangan, bisa badan usaha. Itu artinya secara aturan boleh gitu ya. Dan untuk yang perorangan dulu mungkin yang dianggap pokoknya harus badan usaha, harus CV, harus UD atau dan sebagainya gitu ya. Untuk yang sekarang di katalog ini malah justru banyak yang perorangan, banyak, terutama yang kayak catering gitu ya, usaha-usaha kecil, karena itu memang kita lagi melibatkan berusaha merangkul merangkul usaha kecil, usaha mikro dan koperasi itu untuk bisa bergabung di pengadaan barang jasa pemerintah gitu. Jadi kita memang mempermudah, jadi penyedia perorangan pun bisa, sudah cukup gitu. Jadi nggak usah khawatir harus punya CV atau harus punya perusahaan besar, enggak gitu, perorangan pun bisa seperti itu. Itu dia, yang pasti kegiatan kemarin cukup membantu masyarakat dan juga penyedia barang dan jasa gitu Pak. Moga-moga kegiatan yang dilakukan oleh pengadaan barang dan jasa ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Yang pasti juga bagi Anda yang punya permasalahan atau kesulitan, Anda bisa langsung datang aja ke sini. Betul. Di pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Demikian dialog kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.